karena ada habit baru yang frontal yang abang bangun kalau dalam sisi rencananya. Saya yakin kalau orang punya niat baik nggak bakal melawan lagi. Ya. Tapi kalau ada yang melawan berarti niatnya memang salah tuh. Kan kalau pekerja itu Bang, yang paling kita inginkan yang pandai bicara terus pandai bekerja. Komplit ya. Sama banyak kerja dan bicara. Ya. Kalaupun tidak dapat itu, paling tidak kita yang pandai bekerja. Ya. Bicaranya kurang. Ya. Nah, ini yang ketiga, pandai bicara tapi tidak kerja. Ya. Nah, yang terakhir lebih parah lagi, bicara enggak, kerja enggak. Betul. Artinya pilihan pertama adalah dia pandai bicara dan pandai sekaligus bekerja. Karena pandai komunikasinya harus bagus. Ya. Dia harus punya interpersonal skill. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang. karena dia berhadapan dengan publik. Iya, yang publik. Karena program itu tidak akan berhasil pada saat tidak didukung publik. Ya. Kita mau ngajak petani, kebunnya bagus, tapi petani tidak mendukung. Betul. Pasti tidak jalan. Seberapa besar pun anggarannya pasti gagal, gitu kan. Kemudian bagaimana dia merancangnya dengan baik. Bisa membuat roadmap lah deh. Betul. Peta jalan, bagaimana kerjaannya berhasil. Dan itu nanti habis dilantik, itu yang akan saya serahkan kepada pejabat di Batanghari. Silakan saudara tanda tangan ini untuk kontrak kerja kita. Ya. Oke. Supaya tidak ada lagi rasa suka dan tidak suka. Ya. Jadi yang menunjukkan dirinya mampu atau tidak ya dirinya sendiri. Dia mentang-mentang dia tidak mendukung saya kemarin, karena kita ketahui lah, ini sudah jadi rahasia umum ya. Ya. Walaupun ASN tidak boleh berpolitik, tapi nyambi-nyambi sih lah ya. Tapi sudah, itu sudah bagian dari budaya. Ya. Kita tidak perlu berdendam masalah itu, karena tidak akan sudah selesainya kan. Ya. Ya kan kemudian karena kedekatan, mau nggak mau dia dukung seseorangnya silakan lah. Tapi kita sudah lewat itu semua. Kalau ibarat pakai mobil, kita tidak lihat spion sering-sering lah. Kita lihat kaca yang besar di depan kan. Spion sekali-sekali lah. Kalau sering-sering lewat kaca spion, nabrak gitu kan. Artinya pejabat-pejabat yang kemarin tidak mendukung abang juga, kalau dia punya kemampuan bisa ditarik. Pak, bukan ditarik, memang nggak harus kita pakai. Harus dipakai. Karena rakyat membutuhkan kan. Oke. Tidak perlu dia hormat sama saya. Dia harus hormat dengan pekerjaannya. Dia harus hargai masyarakat yang menggajinya. Iya. Ya kan? Ini dia baik-baik sama kita, tapi kerjaannya jelek. Iya. Ya, kita menyelamatkan satu orang, tapi membunuh puluhan ribu orang kan. Iya. Nah, kita tidak perlu yang begitu. Jadi birokrasi kita sudah modern ya. Iya. Ya, tidak lagi model-model kerajaan gitu nggak. Feodalisme itu sudah harus dihilangkan ya. Itu sudah rubah. Ya pastilah ada kesel ya manusia. Nah, makanya sering-sering orang analogikan pilkada ini seperti permainan bola kaki ya. Kalau habis pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Terus ada yang lecet-lecet, ada yang bengkak-bengkak. Itu biasa lah. Betul. Nanti 2-3 bulan hilang lah dia kan. Iya. Kemudian selama pilkada, selama proses sosialisasi, kampanye, abang tuh sudah menjalani berapa 100 lebih desa mungkin. Apa yang abang lihat tentang kondisi masyarakat Batanghari hari ini berdasarkan pantauan abang langsung ke sana? Begitu banyak rahmat Allah ya yang turun ke Batanghari. Yang sebenarnya bisa dioptimalkan, tapi itu belum dioptimalkan. Sehingga tidak begitu ngefek dia ke kehidupan masyarakat. Kita tahu Batanghari tanahnya subur, lahannya cukup luas, ya kan? Masyarakatnya cukup kondusif. Betul. Orang Batanghari ini kan welcome dia, welcome dengan perubahan, welcome dengan ide-ide baru. Bukan orang yang antipati terhadap suatu perubahan ya. Nah, tapi penetrasi itu yang kita lihat belum ada. Konsistensi lah. Ya, antara periode ini tidak konsisten. Sehingga kita tidak tahu polanya. Kita katakan berpihak ke desa, desanya begitu juga. Berpihak kepada masyarakat kotanya begitu juga kan. Nah, ini yang harus kita rubah. Bagaimana perencanaannya ke depan harus baik. Sehingga tujuan akhirnya tercapai. Tujuan akhirnya siapa? Ya masyarakat tadi. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Pasti nanti semua muaranya ke sana. Kita lihat bagaimana kesulitan orang untuk membawa hasil kebunnya. Kesulitan orang untuk mencapai kebunnya. Begitu besar energi yang keluar ya. Overhead cost lah tadi kata Istilah Suang kan. Nah, itu baru itu, belum stresnya. Kalau sudah mulai hujan, ini buahnya bisa keluar kepada. Dan ini akan mengganggu kesehatan. Karena secara psikologis dia mengganggu kesehatan kan. Sistem imunnya turun. Imunnya turun. Nanti lama-lama kena corona nih. Ayo psikologisnya harus kita pulihkan. Bagaimana dia optimis. Nah, kita harapkan nanti dengan hasil pilkada ini timbul optimisme baru. Karena tidak mungkin kita biarkan masyarakat dalam keadaan apatis ya. Ya harus ada harapan. Ganti-ganti pemimpin kita tetap beginilah. Betul. Saya sering sampaikan pada saat sosialisasi. Ada yang menyatakan yang jadi bupati tetap jadi bupati, kita tetaplah jadi petani. Betul.
Tapi pemimpin ini akan menentukan petani yang seperti apa yang dihasilkan ini. Ya. Apakah petani yang mampu nyokolahkan anaknya sampai ke Jakarta, atau petani yang nunggu bantuan beras raskin, masih hidupnya susah. Dan ini sangat terpengaruh oleh pemimpinnya. Karena kebijakan pemimpin akan mempengaruhi jadi hidup orang banyak. Silakan Bapak Ibu semua nilai pemimpin yang bisa merubah kehidupan ini. Kalau dikasih sesuatu di hari H itu cuma merubah hidupnya di hari itu saja. Iya. Tapi 5 tahun ke depan mau jadi apa kan? Iya, betul. Nah itu kita coba buka. Kita coba buka, berikan pencerahan lah kan. Selama sosialisasi itu terus yang kita lakukan. Bahwa dia harus tepat memilih pemimpinnya. Soal mau milih saya atau yang lain silakan. Tapi cari yang tepat yang bisa merubah kehidupan kita. Menuju ke arah yang lebih baik. Saya tidak pernah selama sosialisasi menyatakan pilihlah Fadil, Bahtiar. Tidak satu pun kata-kata saya begitu. Sampailah ke debat saya. Ya. Ya, mungkin saya salah satu calon yang tidak menyatakan pilih kami. Tapi pilih yang terbaik untuk Kabupaten Batanghari. Silakan nilai sendiri. Nah, itu soal. Agak kepedean sih sebenarnya. Lalu pertanyaannya kemudian, itu kan banyak Bang. Abang dapat dukungan banyak dari masyarakat. Itu juga tidak terlepas dari tim sukses Abang. Ya, Lalu ke depan bagaimana tim sukses Abang ini? saya sampaikan, saya tidak akan pernah membubarkan tim. Karena saya meyakini, saya ikut pilkada ini bagian saya menjadi silaturahmi kepada orang banyak. Dan saya sekarang berteman banyak. Ya. Jadi dengan pilkada ini teman saya nambah. Ya. Soal nanti teman saya masih setia atau tidak itu belakangan. Oke. Tapi niat saya bagaimana pertemanan kita langgeng sampai akhir hayat kita. Dan sampai itu memang tidak saya bubarkan. Nanti kita akan sediakan waktu-waktu khusus, ruang khusus untuk saya tetap silaturahmi dengan tim-tim saya ini. Dan saya sampaikan ini rumah pribadi saya, mereka sudah kenal semua. Nanti ketemunya di sini, tidak di rumah dinas. Ya. Karena rumah dinas itu milik publik. Tidak boleh saya gunakan untuk ketemu tim saya saja. Ya. Tapi kalau kamu singgah sebagai masyarakat juga boleh. Ya. Tapi kalau saya membicarakan silaturahmi kita dengan tim, itu baru beda. Karena sentuhan pribadi dia kan. Iya, betul. Nah, dan saya tidak akan bisa nolong sesuatu keberpihakan kepada tim terhadap program untuk masyarakat banyak. Oke. Yang sampai dia pikir nanti kita menyediakan bibit sawit gratis, bibit karet gratis, dia pikir untuk tim duluan, dia tidak bisa begitu. Ya pasti petani yang layak duluan. Ya. Tapi kalau dia mungkin ada hajatan, kebetulan istrinya melahirkan, ya kebetulan kita ada lebih rezeki, mungkin itu yang kita kasih. Atau kita ada waktu, itu mungkin kita lihat kan. Ya. Nah itu sebagai teman ya biasa lah begitu. Tapi kalau program untuk orang banyak tidak boleh diusul kepada tim saja. Itu menjadi salah dia kan. Oke. Nah, Oke, terkait program tadi Bang. Program itu tidak akan bisa terlepas juga dari anggaran. iya. Ini kita ngomongnya udah agak serius nih Bang. Iya, iya. Tidak lepas dari anggaran. Dulu 10 tahun lalu saya tugas di sini, APBD Batanghari itu 1,2 triliun kalau nggak salah. Iya, iya. 1,1 atau 1,2. Di tahun 2021 ini masih juga nggak jauh beda, 1,3 kalau nggak salah. Iya. Atau 1,4 sekitaran itu. Artinya dengan segitu-segitu aja anggaran yang tersedia itu membuat Batanghari itu akan sulit membuat program yang besar, mewujudkan cita-cita yang banyak, yang mulia. Apa yang akan Abang lakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah supaya bisa sejajar dengan daerah lain? Ya. Jadi kalau soal anggaran, kita bagaimana membuat anggaran itu punya nilai guna kan? Ya, Uangnya terbatas, pasti itu. Kehadiran kita untuk mengolah yang terbatas tadi. Karena kalau sudah tidak terbatas, tidak butuh kita lagi. Ya, berarti semua sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi dengan anggaran terbatas, pertama bagaimana melakukan efisiensi. Bagaimana uang ini betul-betul diarahkan kepada hal yang bermanfaat. oke. Untuk tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Jangan dia terbelanjakan sia-sia. Nah, itu nanti yang awal-awal akan kita lakukan. Kemudian untuk menutupi kekurangan ini, kita harus punya hubungan baik dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Ada pemerintah provinsi dan ada pemerintah pusat. Ya, Komunikasi ini harus kita jalin. Karena kita tahu provinsi itu wilayahnya juga Batanghari. ya, Indonesia itu Batanghari juga masih wilayah Indonesia. ya. Apabila hubungannya baik, kita bisa yakinkan dengan data dan fakta yang benar. Saya yakin ini bisa kita dapatkan. Artinya, Optimis ya. Saya tuh selalu optimis. Saya dengan kerjaan itu selalu optimis, Bang. Ya. Saya tidak pernah mengerjakan sesuatu itu membayangkan gagal ya. oke. Saya selalu membayangkan ini berhasil. Kalau petarung memang akan seperti itu jiwanya. Oh gitu ya. Iya. Ya, Dia tidak pernah berpikir untuk kalah atau gagal. enggak, ya, saya berpikir berhasil. Dia terus. berpikir untuk berhasil dan menemui kenyataan. Oh, itu ya. Nah, Oke, artinya
akan berharapnya nanti adalah akan adanya tambahan lagi dari pemerintah yang lebih tinggi Ya, lagi untuk menambah pendapatan daerah di sini. Dari sisi pengeluaran, kalau abang melihat selama ini, apakah banyak yang tidak efektif untuk pengelolaan daerah?